Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Dan kali ini kita dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Oh iya, mungkin ada yang sudah menunggu-nunggu cerita dari Tian dan Adit. Nah, kali ini ada kiriman cerita dari Adit tentang pengalamannya bersama Tian mendaki Gunung Ungaran. Bagaimana cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Tama, halo sahabat Ada Apa Gerangan. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja tanpa ada satu kekurangan apapun. Alhamdulillah akhirnya gue bisa comeback untuk menyelesaikan cerita-cerita gue bareng Tian di tengah-tengah kesibukan yang sedang gue jalani sekarang-sekarang ini. Namun sebelumnya gue minta maaf karena mungkin ceritanya nggak terlalu panjang seperti telenovela yang menceritakan pembunuhan polisi yang didalangi oleh seorang jenderal yang sedang ramai di negara sebelah. Yang pasti bukan Indonesia ya. Karena Indonesia menganut Pancasila yang salah satu butirnya berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi entah bagi rakyat yang mana. Oke, langsung ke cerita aja. Tapi sebelumnya gue minta kalian fokus ke alur cerita karena nanti jawaban-jawaban kejadian ini, kenapa bisa begini dan kenapa bisa begitu, akan gue ceritakan di akhir cerita. Kisah ini terjadi beberapa tahun ke belakang ketika gue dan Tian sedang mengalami masa-masa gabut yang sangat akut dan hakiki. Dan kisah ini berawal dari cetukan Tian yang mengajak gue main. Semarang yuk, udah lama nih kita nggak OTW jauh, celetuk Tian. Sekarang naik gunung aja Yan, kita cari-cari gunung dekat situ, ucap gue. Akhirnya kami berdua mencoba buat browsing-browsing mencari gunung-gunung terdekat dengan lokasi tujuan kami. Dan ditemukanlah Gunung Ungaran sebagai destinasi yang lokasinya lumayan gak begitu jauh. Tapi jauh juga sih, lumayan lah. Setelah menentukan tempat dan kapan kita berangkat, sekarang kita tinggal mempersiapkan perbekalan kami selama di sana. Yang pada saat itu, gue masih menjabat sebagai karyawan Tuhan di divisi pengangguran. Namun, satu hal yang gue yakini, pasti ada jalan untuk mempersiapkannya. Kalaupun nanti buntu, gue tinggal bilang baik-baik ke Tian. Dan seperti biasanya, dia yang akan mengurusi semuanya. Tepat di hari H dan sesuai rencana, akhirnya kami bisa mempersiapkan semuanya meskipun ada sedikit drama. Namun tidak terlalu gue ceritakan di sini. Kami melakukan perjalanan menuju Semarang menggunakan kereta api di malam hari. Dan sekitar pukul 7 pagi, kami tiba di stasiun Poncol. Sambil menunggu waktu check-in di hotel, kami mencari sarapan dan berkeliling menikmati suasana kota Semarang. Sampai waktunya tiba, akhirnya kami melakukan check-in di hotel dengan twin bed. Hotel yang kami tinggali masih di taraf hotel biasa yang tidak begitu mewah, namun tidak juga begitu sederhana juga, dan jaraknya tidak begitu jauh dari Simpang 5 Semarang. Tidak lupa kami mandi dan beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaga. Setelah itu, kami berlanjut untuk mengelilingi kota Semarang di sore hari. Pada saat itu, kami memutuskan untuk menjelajahi kota lama Semarang. Sesampainya kami di kota lama, kami pun berkeliling-keliling menikmati suasana kota yang bernuansa vintage itu. Dan tanpa diduga, cacing-cacing dalam perut kami mulai berontak, berdemonstrasi meminta asupan makanan yang sedari tadi belum kami isi. Kami pun lantas menuju ke salah satu kafe yang masih berada di sekitaran kota lama. Gue pesan makan minuman, sedangkan Tian hanya pesan minuman. Minuman datang lebih dahulu. Dan sebelum makanan datang, tiba-tiba ada salah satu pengunjung perempuan yang tiba-tiba nyelonong dan duduk di meja kami. Lalu cewek itu tiba-tiba langsung menyeruput minuman yang dipesan oleh Tian. Awalnya gue kira kami kena prank untuk konten-konten kreator, baik itu di TikTok maupun di YouTube. Namun sepertinya Tian sangat akrab banget dengan terlihat dari awal si cewek itu cium tangan Tian. Gue mulai berpikir yang enggak. Apa mungkin Tian punya pacar di Semarang? Tapi dia gak pernah menceritakan sebelumnya. Mereka asik ngobrol sampai lupa dengan keberadaan gue waktu itu.
Sampai makanan gua datang, akhirnya barulah gua dikenalin dengan si cewek itu, yang ternyata adalah keponakannya yang sebut saja namanya Vita. Ini nama samaran ya guys. Namun hal bodoh yang tanpa gua ketahui, ternyata Tian punya ponakan yang cantik dan bawel serta serame ini. Kami pun menceritakan semua rencana kami selama berada di Semarang. Tidak lupa juga kami menceritakan tentang rencana kami untuk naik ke Gunung Ungaran. Di sela-sela kami menceritakan semuanya, gue coba beberapa kali buat nyuri-nyuri pandang ke arah Vita. Namun sepertinya Tian sadar akan kelakuan gue, dan beberapa kali juga dia nginjek kaki gue memberikan isyarat. Vita sangat antusias mendengarkan semua planning-planning kami, dan tanpa ayal dia pun merengek pengen ikut untuk naik gunung. Ide bagus nih, biar makin semangat, batin gua berucap. Namun sayang, Tian tidak mengizinkan keponakannya itu untuk ikut naik bersama kami, dengan alasan naik gunung itu capek dan fisik dia yang belum tentu kuat sehingga takut merepotkan nanti ketika di jalan. Memang, sepintas gua melihat keponakan Tian ini memang bukan anak yang mandiri dan bahkan terkesan sangat manja. Setelah waktu menjelang malam, kami pun berpamitan untuk kembali ke hotel. Tidak lupa Tian memberikan beberapa lembar uang jajan buat keponakannya, dan pastinya berapa gue nggak tahu. Mereka berdua saling berpelukan layaknya saudara yang jarang dan baru pertama kali untuk ketemu. Setelah mereka berpelukan, gue pun mengulurkan tangan mencoba bersalaman dan berharap mendapatkan pelukan hangat dari Vita juga. Namun tanpa ayal, Tian langsung menepis tangan gue dan menyuruh Vita untuk segera meninggalkan tempat yang kami singgahi. Yah, gagal deh dipeluk cewek cantik, batin gua menggerutu. Gak usah sok genit sama saudara gua, ucap Tian sambil melotot ke arah gua. Akhirnya kita berdua pun kembali menuju hotel untuk beristirahat. Sesampainya di hotel, kami tidak banyak ngobrol. Mungkin karena badan yang terlalu capek dan kurang istirahat, sehingga kami langsung menarik selimut untuk tidur. Sekitar pukul 3 dini hari, gua terbangun, kaget karena mendengar sesuatu yang jatuh di dalam kamar mandi. Dan gua pun coba untuk membangunkan Tian. Yan, suara apaan tuh? Tanya gua ke Tian. Tikus kali, udah tidur aja, jawab Tian yang sepertinya masih merem. Kalaupun misalnya ia tikus, hotel mana coba yang ada tikus masuk ke dalam? Pikiran gua coba buat menebak-nebak. Dan karena rasa takut yang gua alami, akhirnya gua mencoba menggeser tempat tidur gua sehingga menempel ke tempat tidur Tian. Gua kembali mencoba buat memejamkan mata gua. Namun di saat datang sedikit kantuk yang hinggap di mata gua, kini kembali gua dikagetkan dengan suara shower yang menyala dan seperti ada suara nyanyian-nyanyian kecil yang terdengar samar-samar. Siapa juga ini yang mandi malam-malam? Sementara di kamar ini hanya ada kami berdua. Pikiran gua bertanya-tanya sambil traveling. Gua kembali mencoba menggerak-gerakkan badan Tian, mencoba untuk membangunkannya. Namun sepertinya Tian terlalu lelap dalam tidurnya. Akhirnya, gua coba buat mengumpulkan keberanian untuk mencari tahu siapa yang ada di dalam kamar mandi itu. Gua pun membuka selimut dan bangun dari tempat tidur gua. Dengan sedikit keberanian, perlahan gua melangkah mendekati kamar mandi. Dan masih terdengar suara gemericik air shower beserta nyanyian-nyanyian dari seorang wanita. Namun ketika gua memegang handle pintu kamar mandi, tiba-tiba bulu kuduk gua kembali merinding dan ketakutan kembali menyelimuti sekujur badan gua. Gimana jadinya kalau ketika gua buka pintu dan terlihat apa yang tidak sesuai sama ekspektasi gua? Akhirnya gua pun mengurungkan niat untuk membuka pintu kamar mandi itu, dan gua mencoba kembali menuju tempat tidur dengan perlahan karena sekujur badan gua sedikit melemas. Gua kembali menutup selimut dan menutup telinga gua dengan bantal, berharap suara itu tidak terdengar oleh telinga. Hingga sampai setelah azan subuh, Tian terbangun dan beranjak menuju kamar mandi. Karena gue yang dari tadi belum tidur, gue pun mengikutinya dari belakang. Ngapain sih lu? Orang mau kencing juga? Teriak Tian. Enggak, gue cuma pengen mastiin aja airnya ada, jawab gue pura-pura ngeles. Ya elah, ini hotel, gak mungkin mampet, ucap Tian lagi. Udah, buka aja dulu pintunya, pinta gue. Akhirnya, Tian membuka pintu kamar mandi itu, dan terlihat jelas di situ lantainya kering kerontang, tanpa cipratan air sedikit pun. Padahal kalau menurut logika, tidak mungkin lantai kamar mandi itu akan cepat kering dalam waktu singkat ketika ada orang habis mandi. Gua pun masih terbengung-bengong tepat di depan kamar mandi.
Dan sebelum Tian keluar, gue pun buru-buru kembali ke tempat tidur. Di siang harinya, kami mempersiapkan perbekalan kami menuju Gunung Ungaran. Di sela-sela kami mempersiapkan, gue menceritakan apa yang gue alami semalam kepada Tian. "Gak usah Parno, kita mau naik gunung, jangan sampai lu nanti berhalusinasi di sana," jawab Tian. Akhirnya, gue coba melupakan kejadian yang gue alami semalam. Dan tidak berselang lama, terdengar dering handphone dari Tian yang ketika gue intip bertuliskan nama Vita, keponakannya. Dari obrolannya, samar-samar terdengar Vita yang kembali merengek-rengek minta ikut. Namun Tian kembali melarangnya dengan alasan yang sedikit berbohong, yaitu kita tektok dan akan menjadi sangat capek. Prepare dan packing pun sudah. Akhirnya kita memutuskan untuk check out dan melanjutkan perjalanan menuju base camp Mawar. Namun, sebelum melanjutkan perjalanan ke base camp, kami sempatkan dulu untuk menikmati kembali kota Semarang di siang hari, sembari mencari makan siang dan kekurangan logistik sebagai perbekalan kami selama pendakian. Selepas zuhur, barulah kami melanjutkan perjalanan menuju base camp menggunakan angkutan umum. Sebelumnya kami sempat meminta kepada bapak sopir untuk diturunkan di daerah Tegal Panas karena kami akan melakukan perjalanan pendakian ke Gunung Ungaran lewat base camp Mawar. Namun entah kelupaan atau apa, dan kami berdua pun buta wilayah. Akhirnya kami bablas dan turun di Salatiga. Kami pun merenungi nasib kami yang nyasar sembari menikmati kopi yang kami beli di salah satu minimarket yang identik berwarna biru. Jangan sebut Indomaret ya guys, nanti malah jadi iklan di sini. Di saat kami sedang duduk-duduk dan menikmati kopi di teras minimarket tersebut, tiba-tiba datang ibu-ibu hamil tua dengan suami dan keluarganya yang keluar dari mobil dan meminta izin untuk duduk di dekat bangku yang kami tempati, yang kebetulan memang kosong. Tidak ayal kami pun berbincang-bincang, berbasa-basi, bertanya satu sama lain dari mana dan mau kemana. Akhirnya gua pun menceritakan kalau kita mau naik ke Gunung Ungaran melalui base camp Mawar, namun nyasar sampai ke tempat ini. Mungkin dengan melihat muka melas kami, akhirnya suami si ibu itu menawarkan diri untuk mengantar kami karena memang rumahnya tidak begitu jauh dari lokasi yang kami tuju. Tanpa babi bu, gua pun mengiyakan tawaran suami dari si ibu itu, dan kami langsung tancap gas menuju rumah dari keluarga ini yang katanya tidak jauh dari area base camp. Sesampainya di rumah, si bapak menawarkan kami untuk mampir sejenak sembari beristirahat dengan sedikit agak memaksa. Karena merasa tidak enak, sudah ditolong dan diberi tumpangan, akhirnya kami pun terpaksa untuk mampir sejenak, meskipun itu akan membuat perjalanan pendakian kami menjadi ngaret. Kami kembali ngobrol ngalor ngidul dengan bapak tersebut, dan tanpa diduga, si ibu yang sedang hamil itu menyiapkan makanan dan mempersilahkan kami untuk makan lebih dahulu sebelum lanjut jalan ke base camp. Kami semakin merasa tidak enak karena sudah ditolong, diberi tumpangan, dan sekarang malah dikasih makan juga. Namun rezeki gak boleh ditolak, iya kan? Dan tetap kusantap habis juga makanan dari pemberian keluarga tadi. Selepas makan dan ngobrol basa-basi, gue dan Tian pun berinisiatif untuk berpamitan melanjutkan perjalanan lagi. Namun tanpa diduga, si ibu telah membuatkan makanan yang dibungkus yang katanya sebagai bekal perjalanan mendaki, dan telah meminta kedua adiknya untuk mengantar kami sampai ke base camp menggunakan motor. Kebaikan keluarga ini membuat takjub batin gue, sehingga bisa mengambil kesimpulan bahwa kebaikan orang-orang Jawa itu memang patut diacungi jempol. Dan semoga kedepannya tidak ada yang merusak citra baik dan keramah tamahan orang Jawa. Amin. Akhirnya kami diantar menuju base camp Mawar dengan mengendarai 2 buah motor yang masing-masing dikemudikan oleh adik-adik dari bapak tersebut. Perjalanan tidak begitu jauh, mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit saja. Dan kami pun telah sampai di base camp ketika azan maghrib berkumandang. Sesampainya di base camp, kami menunaikan sholat maghrib dan kembali mengecek perbekalan logistik yang kami bawa, serta melakukan registrasi di pos pendaftaran. Setelah dirasa semuanya cukup, selepas sholat isya, dengan langkah tegap dan ucapan bismillah, kami memulai perjalanan dari base camp menuju ke puncak. Dengan bermodalkan headlamp masing-masing dari gua dan Tian, kami menapaki trek yang belum terlalu menanjak, selangkah demi selangkah. Trek yang masih terbilang ringan dan dikelilingi semak-semak, rumput dan pohon-pohon besar menemani langkah kami di malam yang semakin sunyi.
Suara-suara nyanyian burung malam dan binatang-binatang hutan menyambut kami di awal perjalanan. Dan bahkan semakin jauh kami melangkah meninggalkan area base camp, udara dingin semakin terasa menusuk hingga tulang sumsum. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 ini banyak obrolan-obrolan yang menurut gua situasinya sangat pas dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini. Dan hingga kini masih gua jadikan sebagai pegangan hidup gua. Dan karena banyak kejadian yang pas juga dengan yang Tian ceritakan itu, menggugah motivasi gua buat nulis cerita ini juga. Selain dapat kaos gratis dari Mas Tama juga sih. Yan, kenapa ya akhir-akhir ini banyak bencana di negara kita ini? Tanya gua ke Tian. Banyak faktornya sih, jawab Tian. Karena alam yang banyak mengalami perubahan ya Yan, tanya gua lagi. Gak baik mencari kesalahan atau mengkambing hitamkan sesuatu. Masih mending kita introspeksi diri kita sendiri aja, jawab Tian lagi. Kita sendiri sebagai manusia yang salah kah? Kembali gua bertanya. Bisa iya, bisa tidak, jawab Tian singkat. Kenapa bisa begitu Yan? Tanya gua yang penasaran. Sebenarnya banyak faktor sih. Yang pertama, karena banyak manusia yang hidup tidak sesuai dengan kodratnya. Banyak yang sudah nggak berderajat manusia lagi, jawab Tian. Maksudnya Yan? Tanya gue yang semakin penasaran. Allah menciptakan makhluk itu kan pasti memberi hawa nafsu, otak, akal dan pikiran untuk bertahan hidup. Ketika manusia hanya hidup dengan kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, apa bedanya dengan derajat hewan? Meskipun otak kita pakai untuk kerja mencari nafkah, tapi apakah akal kita juga kita pakai untuk membedakan mana yang baik atau mana yang enggak? Misalnya, dalam kerjaan udah tahu ada yang salah, tapi kadang masih dilakukan juga. Itu kan berarti akal kita nggak digunain, nggak bisa menalar mana yang benar dan mana yang salah, jawab Tian. Bener juga sih Yan, kalau cuman otak, hewan juga punya otak. Tapi akal untuk membedakan mana yang baik dan salah, hewan kan nggak bisa, celoteh gue. Nah, itulah bedanya derajat kita sama hewan. Kita harus bisa menalar dan memilahnya. Tapi jangan juga udah tahu itu nggak baik atau bertentangan dengan norma-norma kita manusia maupun aturan dari agama, tapi masih dilakuin juga. Itu sama aja lebih rendah dari derajat hewan. Makanya, jadilah manusia berderajat manusia, ucap Tian. Selain itu, manusia itu diciptakan sebagai khalifah fil ardi, yang kurang lebih maknanya sebagai pengelola alam. Nah, kebanyakan manusia saat ini kan hanya memanfaatkan alamnya saja, tanpa memikirkan bagaimana nanti kehidupan alam selanjutnya. Lo juga kalau terus-terusan dimanfaatin sama orang lain, tanpa orang lain itu peduli sama lo, kan lama-lama pasti marah juga kan? Begitupun dengan alam, mereka pun akan marah di saat hanya dimanfaatkan terus-terusan, tanpa kita peduli ke mereka. Tian mencoba menjelaskan. Lagian kita itu kan udah ada contoh dari Kanjeng Rasul sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat bagi semua alam. Nah, gimana mau memberi rahmat kalau kita hanya bisa memanfaatkan mereka tanpa kita peduli ke mereka? Tian kembali menjelaskan. Orang kecil macam kita, apa yang bisa kita perbuat Yan? Itu kan urusan penguasa, celoteh gua. Ya dari hal-hal sepele aja sih, kayak kita naik gunung ini. Setiap kita naik, sampah-sampah selalu kita bawa turun lagi. Setidaknya itu contoh kecil, biar nggak mengotori alam sebagai wujud kita pedulinya. Percaya deh, kalau kita udah peduli sama alam, dan alam sudah menyayangi kita, niscaya alam pun akan menjaga kita dan akan terus-terusan memberi manfaat kepada kita, jawab Tian. Alam itu pun termasuk makhluk kan Yan? Tanya gua. Semua yang ada di semesta ini termasuk makhluk dan ada salah satu dalil yang maknanya alam pun berzikir mengagungkan asma ilahi. Dan menurut gua sih, ketika kita peduli dan mereka menyayangi kita, maka mereka pun akan berdoa supaya kita diberikan umur panjang, supaya kita tetap menjaga mereka. Sama halnya kan, ketika lu udah merasa nyaman sama seseorang, lu juga gak mau jauh sama seorang tersebut dan pengen terus-terusan bareng dia. Iya gak tuh? Tanya Tian ke gua. Masuk akal juga sih, ucap gua. Nah, PR kita sekarang bagaimana supaya alam bisa menyayangi kita. Kita peduli ke orang sih gampang, tapi apakah orang tersebut juga bisa langsung sayang sama kita? Kembali Tian bertanya. Pertanyaan Tian ini membuat gua terdiam 1000 bahasa, dan memang begitu sulit menjawab pertanyaan dari Tian ini. Gua kok tiba-tiba kepikiran kalau kita nanam pohon tapi diniatin sedekah ya? Celetuk Tian. Emang kenapa Yan? Tanya gue yang heran dengan pemikiran tiba-tiba Tian. Coba deh lu pikir,
Kalau kita nanam pohon, terus diniatin sedekah, berapa juta orang yang menghirup oksigen dari pohon yang kita tanam itu? Bertahun-tahun orang menghirup oksigen dari pohon itu, selama itu pula pahala sedekah kita akan terus mengalir. Hitung-hitung sedekah nggak berasa aja kan? Ucap Tian. Dan saking banyaknya obrolan-obrolan di antara kami, sehingga tidak terasa kini kami sampai di pos 1. Namun kami memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Pendakian menuju pos 2 ini hampir mirip seperti pendakian dari base camp menuju ke pos 1. Namun kita akan memasuki kawasan hutan di lereng Gunung Ungaran. Trek yang tidak terlalu terjal, namun harus menyusuri pinggiran jurang kalau nggak salah nih ya. Sehingga kita harus berhati-hati di sini. Dan dengan suasana dinginnya udara malam selalu menemani di setiap langkah kami setapak demi setapak. Setelah melewati tanjakan yang berbatu, akhirnya kami sampai di pos 2. Sedikit info, di pos 2 ini terdapat shelter ala kadarnya, mungkin sebagai penanda bahwa kita sampai di pos 2. Dan ketika kami mendekati shelter tersebut, bulu-bulu kudu gua mulai berdiri. Perasaan gak enak pun mulai muncul di hati ini. Dan tepat ketika kami berada di depan shelter itu, mungkin dengan jarak 5-10 meter, terlihat jelas ada seseorang yang berdiri dengan tegapnya hingga badannya menembus atap shelter. Untuk mukanya sendiri gue gak terlalu memperhatikan, atau mungkin lebih tepatnya gak mau memperhatikan. Tian berjongkok sejenak mengambil satu genggam tanah dari bawahnya, dan seketika dia melemparkan tanah itu ke arah shelter. Ketika tanah itu tepat mengenai shelter, sosok tersebut tiba-tiba menghilang entah kemana. "Aman Yan?" tanya gua. "Aman kok, tapi kita istirahat dulu aja ya," ajak Tian. Akhirnya kami pun memutuskan untuk beristirahat di sekitaran shelter tersebut. Sembari beristirahat, tidak lupa gua menyalakan sebatang rokok sebagai doping dan penghangat badan di tengah dinginnya udara malam. Tidak lama gua dari menyalakan rokok, gua melihat Tian tertidur dengan posisi duduk bersandarkan carrier dan batang pohon. Dan sepertinya dia tertidur dengan nyaman, sehingga tidak memperdulikan keberadaan gua di saat itu. Di tengah-tengah gua merokok, tercium bau busuk yang sangat menyengat di hidung gua. Awalnya gua berpikir mungkin dari aroma asap rokok yang gua hisap. Namun sepertinya hal itu sangat gak mungkin. Seketika gua pengen membangunkan Tian dari tidurnya, namun hal itu gua urungkan karena gua merasa gak enak. Akhirnya gue terus berpikir keras mencari alasan logis kenapa bisa tercium bau busuk ini. Mungkin Tian kentut kali. Seketika pikiran itu muncul. Sebatang rokok pertama habis, namun Tian masih belum bangun dari tidurnya dengan posisi yang sama dan bau busuk itu masih terus menyengat di hidung gue. Lantas, gue pun memutuskan untuk kembali menyalakan sebatang rokok sebagai rasa pengusir gabut gue sekaligus untuk mengurangi bau busuk yang masih tercium. Namun, baru beberapa kali hisapan rokok, kini bau tersebut berubah menjadi aroma wangi yang kembali sangat menyengat di hidung gua. Aroma wangi itu terus-menerus hinggap sampai akhirnya rokok yang kedua pun habis dan tidak lama berselang, Tian pun bangun dari tidurnya. Namun ketika dia bangun, terlihat mukanya yang sangat-sangat berbeda, seperti sangat lelah. Berbeda ketika pas dia tidur tadi, bahkan badannya pun sampai basah keringat. "Kenapa Yan? Mimpi buruk?" tanya gua. "Gak apa-apa kok, sebat dulu ya, baru lanjut jalan," jawab Tian. Gua pun mengiyakan permintaannya, yang meminta untuk sebat lagi. Dan tepat setelah sebatang rokok tambahan kita habis, kami pun melanjutkan perjalanan kami kembali. Malam pun semakin larut, namun terangnya rembulan masih dapat terlihat samar-samar meskipun terhalang beberapa pohon yang menjulang menghalangi pandangan kami. Kami terus melangkah setapak demi setapak dengan perasaan yang masih semangat, meskipun jalur yang kami lalui sudah mulai menanjak dan mungkin hampir mulai tidak ada bonus sama sekali di trek ini. Sekitar setengah jam perjalanan, akhirnya kami sampai di pos 3. Dan di pos 3 ini, kami sempatkan untuk mengisi perbekalan air minum kami terlebih dahulu. Dan untuk mempersingkat waktu, kami memutuskan untuk tidak beristirahat, melainkan tetap melanjutkan perjalanan. Mengingat di pos 2 tadi, kami terlalu lama beristirahat karena Tian yang tertidur pulas. Setelah mungkin sekitar 15 menit perjalanan dari pos 3, akhirnya kami sampai di kebun teh. Perjalanan dari pos 3 menuju kebun teh ini kami lalui tanpa sedikit pun hambatan. Sesampainya di kebun teh ini, kami kembali beristirahat untuk mempersiapkan trek selanjutnya.
Sebat 2 bat rokok kami habiskan, sembari menikmati pemandangan kebun teh yang hijau nan rimbun. Namun semua itu hanya ada dalam imajinasi gua, karena realitanya gelap gulita, hanya ada sedikit cahaya dari sinar rembulan. Mungkin lebih tepatnya remang-remang sih ya. Setelah dirasa cukup untuk beristirahat, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kami kembali, dan perjalanan pendakian yang sebenarnya pun baru dimulai dari sini. Selain treknya yang sudah mulai menanjak, banyak juga semak dan rumput ilalang yang menghiasi dan mendominasi perjalanan kami malam itu. Bahkan tidak jarang juga kami menemukan trek yang lumayan terjal dan sempit, di mana banyak akar atau batang pohon yang melintang dan menjadi tumpuan bagi para pendaki. Dan karena gelapnya malam, sementara penglihatan mata manusia pun sangat terbatas di malam hari. Hal itulah yang menjadikan kami berdua, terutama Tian, menjadi sering terjatuh, entah itu tersandung atau tergelincir bebatuan maupun akar-akar dari pepohonan. Gue sendiri terjatuh 1 kali pada trek itu, sementara Tian mungkin lebih dari 3 kali terjatuh sepanjang trek tersebut. Padahal kami sudah sangat berhati-hati selama perjalanan. Akhirnya kami pun memutuskan untuk berhenti sejenak, mengembalikan fokus kami supaya lebih berhati-hati lagi. Setelah sebatang rokok habis, kami melanjutkan perjalanan kembali. Namun, belum 10 menit kami berjalan, kami dikagetkan dengan sosok yang kami lihat tadi di shelter pos 2. Sesosok laki-laki bertubuh besar dengan ketinggian hampir sama dengan pohon yang berada di kawasan hutan tersebut. Dia sedang berdiri tegap di pinggiran jalur yang hendak kami lewati. Kami pun tidak memperdulikan sosok tersebut. Kami terus berjalan melewati sosok itu dengan pura-pura cool. Padahal detak jantung terus berdegup kencang, melebihi ketika kita ketahuan selingkuh dengan istri atau suami orang. Wah, kayaknya pernah nih. Kami pun terus meneruskan perjalanan meskipun medan yang kita lalui semakin menanjak yang didominasi oleh bebatuan-bebatuan besar, sehingga menjadikan pendakian semakin sulit dan semakin menguras tenaga. Di tengah-tengah kami menikmati nafas yang tergopoh-gopoh karena aduhainya trek ini, kami harus melewati rintangan berupa batang pohon yang melintang menghalangi trek yang kami lalui. Namun disinilah Tian mengajak gua untuk beristirahat lagi. Gua pun mengiyakan ajakan Tian, sembari kembali mengumpulkan nafas yang sudah kembang kempis. Sebatang rokok kami nyalakan kembali sebagai doping penguat paru-paru karena lelahnya bekerja untuk mengatur nafas kami. Kami duduk-duduk santai di pinggiran trek beralaskan tanah dan bebatuan, tepat hanya beberapa meter sebelum pohon melintang tersebut. Dan belum habis rokok yang gua hisap, tiba-tiba batang pohon itu bergerak sendiri, seperti ada yang menariknya ke arah pepohonan yang berada di samping jalur pendakian. Belum sempat gua berpikir apa yang terjadi dengan kejadian yang ada di depan mata gua, tiba-tiba Tian membuang rokoknya dan menepuk gua untuk mengajak melanjutkan perjalanan lagi. "Apa itu, Yan?" tanya gua. "Apa-apanya?" tanya Tian kembali. "Itu tadi batang pohon yang melintang," tanya gua sembari menoleh ke belakang, memastikan batang pohon itu yang memang sudah tidak ada. "Batang pohon yang mana sih?" tanya Tian lagi. "Itu yang tadi pas kita duduk," jawab gua. "Gak usah halu, baru nanjak segini aja udah halu, Dit," jawab Tian. Karena gak mau berpikir yang macam-macam, akhirnya gua pun gak memaksakan jawaban dari Tian dan tidak melanjutkan pertanyaan gua. Kami terus lanjut berjalan, dan tidak lama kemudian akhirnya kami sampai pada sebidang lahan yang cukup lumayan luas. Mungkin cukup untuk mendirikan 10-20 tenda. Terlihat juga sekitar 5 tenda sudah berdiri menempati lokasi ini, dan masih terlihat beberapa orang berkumpul di salah satu tenda. Kami memutuskan untuk mendirikan tenda di lokasi tersebut. Perjalanan akan dilanjutkan subuh hari nanti. Gua pun mengeluarkan tenda, dan seperti biasa, Tian hanya membantu untuk merepotkan gua membangun tenda. Karena you know lah, masalah membangun tenda Tian amat sangat teramat payah sekali. Bahkan hingga detik ini, sampai cerita ini ditulis, mungkin kalau dia naik gunung sendirian, meskipun membawa tenda, dia akan lebih memilih menjadikan selimut ketimbang harus membangunnya. Tidak harus menunggu waktu lama, akhirnya tenda pun selesai berdiri, dan kami pun memasukkan barang-barang kami ke dalam tenda, dan gua pun membongkar perlengkapan perang. Gua langsung bersiap-siap untuk masak di depan tenda. Namun, belum sempat gua menyalakan kompor, tiba-tiba ada seseorang yang datang mendekati kami. "Baru datang ya, Mas?"
Tanya seseorang itu. Iya nih mas, masih belum pada tidur mas. Gua balik bertanya. Belum mas, lagi pada bingung. Ada teman kita yang kayaknya kesurupan mas, jawab seseorang itu. Hah? Di mana mas? Jawab gue kaget mendengar jawaban seseorang itu. Itu di tenda yang banyak orang itu mas, jawab orang itu lagi. Tengokin yuk Dit, ajak Tian yang sambil berdiri. Gua terheran-heran sejenak. Bukan masalah kesurupannya, tapi lebih ke sikap Tian yang tiba-tiba mau berinisiatif membantu begitu. Padahal yang gua tahu, meskipun ada orang yang minta tolong tentang hal begituan, meskipun sambil menangis-nangis, bahkan kalau boleh dilebih-lebihkan, meskipun dengan tangisan darah sekalipun, Tian tidak bakal mau membantu. Dan mungkin hanya satu orang yang mau dia bantu dari 100 orang yang minta tolong kepadanya. Bahkan gue yang jadi temannya sendiri pernah meminta tolong dan butuh beberapa tahun baru dia mau nolongin. Akhirnya gue pun menggagalkan acara masak-masak gue, dan kami bertiga pun langsung OTW ke tenda yang katanya ada orang kesurupan tadi. Kami langsung mendekati tenda tersebut, dan dari pintu tenda terlihat seorang cowok mungkin berumur sekitar 16-17 tahun yang tertidur lemas di tengah-tengah kerumunan teman-temannya yang sedang membacakan ayat-ayat suci, dan ada salah satu temannya sedang memanggil-manggil namanya sambil menepuk-nepuk pipinya seolah-olah membangunkannya. Tian pun melihat anak yang kesurupan tadi dengan seksama, seperti memperhatikan sesuatu. Di tengah Tian memperhatikan anak itu, gua coba mencari tahu penyebab dengan menanyakan pada teman-temannya yang berada di luar. Ini tadinya kenapa mas? Tanya gua. Gak tahu mas, tadi lagi di dalam, terus tiba-tiba dia teriak-teriak, berontak gitu mas. Anak-anak pada kaget, terus dipegangin. Abis itu dia gak sadar mas, jawab salah satu temannya. Oh, kehabisan energi kali, makanya capek jadi pingsan mas, jawab gua dengan sok tahu. Udah lama kejadiannya mas? Tanya gua lagi. Sekitar 1 jam yang lalu mas, sampai sekarang masih belum sadar. Masnya bisa bantu gak? Kini dia berbalik bertanya. Minta doanya aja mas, jawab gua dengan pede. Ya kalau doa sih, dari tadi kita gak putus-putus doa mas. Yang baca Al-Quran aja dari tadi gantian terus mas, jawab dia lagi. Di tengah-tengah obrolan gua sama teman-temannya, tiba-tiba Tian masuk ke dalam tenda dan duduk. Bangun, bangun, ucap Tian sambil menunjukkan telunjuknya ke arah anak yang kesurupan tadi. Dan tidak berselang lama, anak itu langsung bangun dan terduduk dengan posisi tangan yang bertolak pinggang di depan Tian. Mau ngapain kamu masuk anak ini? Tanya Tian. Kamu ngapain ikut campur urusan saya? Tanya sosok yang ada di dalam anak itu dengan nada yang tinggi. Karena kamu udah mencampuri urusan manusia lebih dahulu. Manusia diciptakan dan terlahir untuk di alam manusia. Begitu juga sebaliknya, jawab Tian. Urusanmu dengan saya, jangan ganggu anak ini, ucap Tian lagi. Saya ingin mencari pengganti, jawab sosok tersebut dengan nada yang semakin marah. Sudah saya bilang, kita beda alam. Kamu cari saja dari bangsamu sendiri. Jangan pernah cari dari kalangan manusia, jawab Tian. Siapa kamu? Berani-beraninya perintah-perintah saya, ucap sosok itu dengan nada menantang. Tian hanya terdiam sambil tetap menatap mukanya. Namun sosok itu tiba-tiba berkata dengan nada yang melemah dan dengan muka yang tertunduk. Saya hanya ingin membuat pusaka yang handal. Pusaka apa dan kenapa harus dari manusia? Tanya Tian. Gerhana bulan nanti saya akan menjadikan dia sebagai pusaka yang bisa ditakuti oleh bangsa kami, jawab sosok tersebut. Pusaka apa itu? Tanya Tian lagi. Sosok itu hanya terdiam dan tertunduk. Dan tiba-tiba Tian seperti menggambar sesuatu di tanah yang beralaskan alas tenda. Lalu tiba-tiba Tian menepuk tanah itu dan seperti mengambil sesuatu. Pusaka ini maksud kamu? Tanya Tian. Sosok itu hanya menganggukkan kepalanya, mengiyakan pertanyaan Tian. Kalau saya memberikan pusaka ini ke kamu, apa kamu mau janji untuk tidak mengganggu manusia lagi sampai kapanpun dan keluar dari anak ini? Tanya Tian. Saya berjanji, jawab sosok itu singkat. Apa jaminanmu supaya kamu menepati janji? Tanya Tian lagi. Sosok itu menuliskan sebuah tulisan pada alas tenda menggunakan telunjuknya. Sebuah tulisan Allah dengan huruf Arab
Namun tulisan itu tidak lengkap. Akhirnya, Tian seperti bersalaman dengan anak yang kerasukan tersebut. Dan tiba-tiba, anak itu kembali terkulai lemas. "Sudah, biarin dia istirahat dulu. Ntar pagi kalau belum bangun, bangunin aja," ucap Tian kepada teman-temannya. Setelah berbasa-basi dan semuanya selesai, akhirnya kami pun berpamitan undur diri untuk kembali ke tenda. Setelah sampai di tenda, gue melanjutkan acara masak-masak gue yang sempat tertunda dan dilanjut dengan makan makanan ala Chef Adit. Setelah semuanya selesai, kami menikmati suasana malam ditemani dengan secangkir kopi dan tentunya dengan beberapa rokok yang kami hisap satu persatu. Ya iyalah, satu persatu, masa mau langsung 16-nya? Setelah dirasa mata mulai mengantuk, kami pun memutuskan masuk ke dalam tenda untuk mengistirahatkan mata yang sedari tadi masih belum terpejam. Rencana kami untuk summit ke puncak di subuh hari ternyata gagal total, karena kami baru terbangun sekitar pukul 6 pagi. Ketika gua keluar tenda, ternyata sudah sepi. Mungkin yang lain udah summit duluan pas subuh tadi. Gak mau berakhir sia-sia, gua dan Tian pun langsung menyusul gas ke puncak Ungaran. Di Ungaran ini memang kami tidak mendapatkan sunrise, namun puncak tetaplah puncak yang akan selalu membawa kesan tersendiri bagi para tamu-tamunya. Terlihat gagahnya deretan beberapa gunung yang lain yang menandakan betapa maha perkasanya sang pelukis alam raya ini. Setelah merasa puas di atas ini, kami pun langsung turun ke tenda untuk mengisi perut. Namun, baru saja sampai di tenda, tiba-tiba orang yang semalam datang ke tenda kami dengan menanyakan apakah kami sudah makan atau belum. Dengan cepat dan tegas dan tanpa basa-basi, langsung aja gue jawab, "Belum." Lalu dia menawarkan kami untuk makan bersama-sama, karena kebetulan mereka masak banyak. Lumayan lah, lagi males masak juga, pikir gue. Gue dan Tian langsung cus ke tenda rombongan itu. Namun gue berpikir, daripada bekal makanan yang kami bawa, gue bawa turun lagi, masih mending kasih mereka aja, biar mereka yang masakin. Jadi gue pun bawa bekal makanan yang masih mentah ke mereka, sehingga mereka masak dengan lebih banyak lagi. Setelah perut kenyang, kami pun berpamitan kepada mereka untuk kembali ke tenda, dan sekalian pamitan untuk turun lebih dahulu. Perjalanan turunnya gue skip ya. Pokoknya kami turun ke base camp itu jalan kaki, nggak naik angkot. Sesampainya kami di base camp, kami langsung melapor kedatangan kami berdua. Dan mengingat akan kebaikan keluarga yang mengantar kami ke sini, gue punya ide untuk kembali mampir ke sana lagi untuk berpamitan pulang ke kota kami, sekaligus mau mengucapkan terima kasih kami. Lebih tepatnya berharap dikasih makan gratis lagi sih. Enggak, bercanda. Enggak bercanda maksudnya. Tian pun menyetujui ide gue dan akhirnya gue menuju ke sana menggunakan ojek. Sesampainya di sana, tampaknya rumah dalam keadaan sepi. Dan setelah berkali-kali mengucapkan salam, akhirnya keluar dari sebelah rumah adik dari si bapak yang kemarin mengantarkan kami ke base camp. Dan dari obrolan-obrolan yang kami perbincangkan, jujur gue agak terkejut. Ternyata si ibu-ibu yang kemarin hamil tua itu sudah hamil selama 10 bulan. Dan sekarang menginjak mau ke 11 bulan. Namun, di setiap pemeriksaan USG, kadang terlihat bayinya, kadang malah hilang. Bahkan tanda-tanda mau melahirkan pun tidak pernah ada, dan gak pernah dirasakan sama si ibu. Dan tepat ketika kami bertemu itu, sepulang beliau berobat dari seseorang yang dianggap orang pintar di daerah setempatnya. Setiap kali si ibu berobat dengan orang pintar tersebut, bayi akan terlihat di USG. Namun beberapa saat kemudian akan hilang lagi. Orang pintar itu berpendapat bahwa bayi si ibu diculik oleh makhluk halus. Dan tepat ketika bertemu kami kemarin, si orang pintar berkata, nanti akan ada orang yang akan menolongnya. Dan pagi tadi, sekitar jam 7, dibawalah ke rumah sakit karena mengalami kontraksi. Bahkan tadi jam 10, sudah melahirkan seorang putri. Jujur pada saat itu, gue pengen menanyakan hal itu kepada Tian. Namun gue rasa momennya masih kurang tepat. Karena hari udah menjelang sore, kami pun berpamitan untuk pulang ke rumah. Perjalanan pulangnya di skip aja ya, karena nggak banyak obrolan, lebih banyak diisi dengan tidur sampai di rumah. Selang beberapa hari, gue menanyakan hal ini kepada Tian.
tapi nggak dijawab sama dia. Bahkan hingga bertahun-tahun. Lebih seringnya dia bete sih kalau ditanya masalah beginian. Sampai pada suatu ketika, entah pada awalnya kita lagi ngobrolin apa, tiba-tiba dia cerita sendiri kejadian-kejadian yang kita alami di Gunung Ungaran. Hal itu yang menjadikan kesempatan gua untuk bertanya lebih lanjut lagi tentang kejadian-kejadian yang gua ingat. Yang di hotel itu, gua dengar ada suara yang mandian. Tapi pas gua cek sama elu, lantainya kering, tanya gua. Di semua tempat itu pasti ada penghuninya. Yang penting kan gak mengganggu dan bisa saling menghargai. Mungkin aja dia cuma nunjukin eksistensinya, keberadaan mereka aja, biar lu tahu kalau di situ tempat mereka. Bukan untuk ditakuti, tapi supaya bisa saling menghormati. Jadi kalau lu mau kencing, lu kasih kode dulu, dehem atau batuk, biar mereka minggir dulu, jawab Tian. Lah terus, yang tinggi gede di shelter itu apa Yan? Tanya gua lagi. Itu sosok yang merasuki anak yang pas di atas itu. Nah, pas di trek, gua sama lu jatuh-jatuh mulu juga sebenarnya bukan karena treknya. Itu gangguan dari teman-temannya, supaya kita turun lagi dan cepat-cepat balik ke rumah, kata Tian. Termasuk batang pohon yang ngehalangi jalur itu. Gua semakin penasaran. Itu sebenarnya bukan batang pohon, tapi itu ular dan kepalanya anjing. Cuman ada tanduknya. Cuma badannya ya emang segede pohon, jawab Tian lagi. Lah terus, masalah pusaka yang lu kasih ke sosok itu, lu dapat pusakanya dari mana Yan? Gua masih mengulik. Itu sebenarnya cuma hasil kreasi dari energi aja. Energi bisa kita bentuk sesuai apa yang kita mau, asal kita tahu bentuknya. Tapi tentunya sifatnya gaib. Kalau diwujudin sih, gua juga masih belum tahu. Tian coba menjelaskan. Berarti senjata-senjata gaib, pagar gaib yang diiklani di medsos-medsos itu bisa dari olah energi juga dong. Gua pun bertanya lagi. Banyak faktor, tapi pada intinya iya sih, jawab Tian singkat. Termasuk pengisian-pengisian kodam Yan? Tanya gua yang semakin penasaran. Ngapain kodam dimasukin ke badan kita? Terus emang lu tahu kodamnya itu apa asal-usulnya? Gimana asal-usulnya? Tian bertanya balik. Maksudnya Yan? Gua malah balik bertanya. Namanya kodam itu kan pelayan yang membantu kita. Nah, emang lu tahu siapa yang ngebantu lu itu? Asalnya dari mana? Dan efeknya ada nggak ke lu? Tinggalnya di sebelah mana? Lu kan juga nggak tahu. Kudu hati-hati kalau mainin masalah kodam, jawab Tian. Penasaran aja sih gua Yan yang model begituan, ucap gua. Kodam itu kebanyakan sekarang dari bangsa jin. Asalnya dari mana? Kita nggak tahu. Bisa aja kan dari penghuni pohon depan rumah lu, terus dimasukin ke cincin, atau lebih parahnya dimasukin ke badan lu biar menyatu. Udah tahu manusia diciptakan dengan bentuk dan susunan paling sempurna, malah dimasukin hal-hal aneh. Terus biasanya orang yang pengen punya kodam itu pasti ada timbal baliknya. Masa dibantu terus menerus tapi kodamnya gak dapat apa-apa? Beda kalau kodam yang pengen ikut sendiri karena suka sama elu. Ibaratnya lu ngebantu orang. Kalau sesekali sih boleh lah, tapi kalau terus-terusan sementara lu gak dibayar, dikasih makan juga enggak, lama-lama juga lu pasti marah kan? Beda cerita kalau lu cinta sama orang tersebut. Tian mencoba menjelaskan. Terus kalau wiridan-wiridan yang katanya ada kodam, gimana Yan? Gua pun makin penasaran. Setiap huruf hijaiyah itu ada kodam sebagai penjaganya. Kalau niat lu cuma nyari kodam ya bisa aja sih, tapi lu harus paham yang seperti gua bilang tadi. Tapi kalau niat lu cuma buat jadi sarana ibadah tanpa berharap apapun lillahi ta'ala, justru itu yang bagus. Nanti lama-lama justru kodamnya yang suka sama lu karena kesolehan lu nya, jawab Tian. Kodam, senjata gaib, pagar gaib, itu permanen gak sih Yan? Tanya gua lagi. Di atas langit masih ada langit. Nyawa lu aja gak permanen kan? Tian malah balik nanya. Iya juga sih. Terus masalah ibu hamil yang katanya bayinya kadang ada kadang hilang itu, lu yang nolongin Yan? Soalnya kata orang pinternya kan bilang gitu. Terus kita banyak kejadian aneh juga. Pas kita pulang, si ibu bisa ngelahirin kan? Tanya gue yang makin penasaran. Tapi sayangnya, Tian hanya menjawab dengan bercanda. Dan hingga detik ini, Tian masih belum menjawab pertanyaan gue yang satu ini. Oke guys, mungkin segitu dulu pengalaman yang bisa gue bagiin buat teman-teman sekalian. Sebenarnya masih banyak obrolan-obrolan gue sama dia yang mau gue share.
tapi mungkin di lain waktu saja ya. Dan maaf banget kalau ceritanya gue potong-potong. Kalau kepanjangan, kasihan wifi tetangga, biaya bulanannya udah naik guys. Kasihan dicolong terus-terusan sama kalian yang lebih mentingin buat mikir beli rokok yang udah mulai naik ketimbang beli paket data. Iya nggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia cerita pendakian mistis dari Mas Bro Adit dan Tian. Semoga bisa mengobati rindu kalian ya. Terima kasih untuk Mas Adit yang sudah menyempatkan waktunya menulis cerita ini di tengah kesibukannya. Ambil hikmah dalam setiap ceritanya, semoga bermanfaat. Nah, yang punya pengalaman mistis ketika mendaki gunung bisa juga dikirimkan ke kami agar bisa dibacakan di sini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja, kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah subscribe channel ini. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.